Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di sebuah situs yang ada di namanya situs Plawon. Ya, situs Plawon di sini dekat dengan situs juga, yaitu yang berada di Alas Jalin. Di situs ini dulu dikenal sebagai tempat penyeberangan para prajurit era Majapahit, yang menurut cerita dari warga sekitar bahwa di dekat situs Plawon ini tidak jauh, sekitar 500 meter ya, itu ada situs Alas Jalin yang konon sebagai base camp dari Gajah Mada saat peristiwa Bedander pada tahun 1319, di mana Jaya Negara pada waktu itu diselamatkan oleh Gajah Mada karena terkena serangan oleh Rakuti. Nah, di situs ini kemudian dikenal sebagai Plawon, yaitu di mana prajurit dari Gajah Mada mengadakan penyeberangan, yaitu penyeberangan yang menggunakan gedek atau perahu yang dirakit dengan bambu-bambu ya, untuk sebagai pertahanan, karena di sebelahnya ada sebuah base camp. Nah, di sini kami mencoba bersama komunitas pecinta sejarah Nganjuk, Kota Sejuk, bersama warga dari Dusun Turi ya, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, untuk melakukan penyelamatan situs yang ada di Plawon ini dengan menanami sejumlah batang pohon, yaitu ada bibit jambu air, ada bibit beringin, ada bibit-bibit yang lain yang tujuannya adalah agar sumber mata air ini menjadi pulih kembali ya, karena di sini terlihat banyak sumber mata air yang masih terlihat dan perlu diselamatkan. Seperti apa perjalanan dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk di dalam penyelamatan sumber mata air dan situs yang ada di Plawon ini, nanti akan kami tanyakan kepada salah satu anggota dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk pelaksanaan dari penyelamatan sumber mata air di Plawon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, semoga tumbuh subur, terjaga sampai akhir daur dan bermanfaat untuk masyarakat, dimana dengan tujuan menanam beberapa jenis tanaman di seputar sumber mata air dengan harapan sumber-sumber ini bisa muncul kembali dan airnya dapat digunakan oleh masyarakat. Ya, terima kasih. Ini kegiatan pada hari ini dari komunitas Kota Sejuk. Kita mengadakan penanaman di lokasi situs sumber mata air di Sendang Plawon, yang notabene dulu merupakan tempat persinggahan dari pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Dengan jenis tanaman diantaranya yaitu ringin, kemudian ada jambu kelampok atau jambu alas, yang notabene merupakan tanaman yang sangat bagus untuk perbaikan kualitas sumber mata air, di mana dengan penanaman ini agar sumber-sumber yang sudah mulai mengecil ini bisa muncul kembali dan besar sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, menurut cerita di seputaran di situs ini
dulu sumber airnya banyak sekali, muncul seperti ada bluk-bluk itu cerita dari masyarakat, di mana sumber-sumber ini dulu besar sekali dan banyak. Tapi itu sekarang kita berusaha memulihkan kembali seperti yang disampaikan oleh beberapa masyarakat. Ya, dengan penanaman ini kita punya harapan. Dengan jenis tanaman ini kita bisa dari pengalaman yang sudah kita laksanakan di beberapa tempat sumber mata air di wilayah Nganjuk, dengan jenis tanaman diantaranya ringin, kemudian ada jambu alas, kemudian ada kluweh, ada bendo, ada sukun, itu diharapkan bisa meningkatkan debit air yang keluar dari sumber mata air ini. Karena dari beberapa tempat yang sudah kita tanami, alhamdulillah sudah mulai berkembang sumbernya, yang tadinya tidak keluar sama sekali sudah hilang, sekarang sudah mulai muncul. Kemudian ada yang tadinya debitnya kecil, sekarang sudah mulai membesar seperti yang terjadi di Sendang Putri Ayu di wilayah Rejoso dan Nganjuk. Kalau dari kita melihat sumber air dari Plawon ini mengarahnya ke Dusun Turi, Desa Ngadiboyo, di mana yang di sebelah bawah dekat dengan kawasan sumber mata air ini adalah tanah milik masyarakat atau tanah di luar kawasan hutan yang notabene pertaniannya sangat luar biasa, di mana mereka punya andalan produk tanaman yaitu jenis bawang merah, dan itu sangat membutuhkan banyak air. Selain di Plawon ini, kegiatan Kota Sejuk itu sudah menanami di mana saja, Pak? Sudah banyak sekali Kota Sejuk, diantaranya di Bendo Asri juga pernah, di Tritik juga pernah, kemudian di Lengkong, kemudian di Sumberayu, di Putri Ayu, kemudian ada di Sendang Kajar di wilayah selatan, dan kemudian ada di Desa Jatirejo, Burenan, itu juga ada. Bibitnya dari mana, Pak? Bibitnya kita peroleh dari banyak sekali. Alhamdulillah Kota Sejuk ini didukung oleh pengusaha-pengusaha bibit, diantaranya dari Ngeronggot, Warujayang. Itu mereka mendonasikan atau mewakafkan sebagian bibit yang mereka kelola, utamanya jenis pohon-pohonan yang kita butuhkan untuk penghijauan sumber mata air. Selain tanaman keras ini, apakah juga Kota Sejuk menyediakan bibit untuk buah, Pak? Ya, selama ini karena kita sudah kerjasama dengan berbagai pengusaha bibit, di samping kita menanam tanaman jenis kehutanan, jenis perkayu-kayuan yang notabene sangat bermanfaat untuk menghidupkan sumber mata air, kita juga punya teman atau relasi yang bersedia dan memberikan beberapa jenis bibit tanaman buah-buahan, di mana Kota Sejuk juga sudah siap mempersediakan itu. Kenapa, Pak, menanam bibit buah-buahan di sekitar sumber mata air? Ya, kalau kita menanam buah-buahan di sekitar sumber mata air, diharapkan nanti begitu tanaman ini sudah tumbuh baik, berbuah, itu banyak vegetasi yang datang, misalnya jenis burung-burung yang mulai langka, itu karena mereka akan menetap apabila sumber kehidupan, sumber makanan ada. Makanya dengan kegiatan Kota Sejuk ini, kita berharap dengan menanam buah-buahan nanti dapat menghadirkan beberapa jenis binatang yang langka yang sudah mulai hampir habis. Demikian.